Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Basir dengan NIM 2022-11063. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis mendalam mengenai kendali dan komunikasi dalam manajemen modern. Sini ada pendahuluan di mana era transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi beroperasi dan berkomunikasi. Kendali dan komunikasi dalam manajemen tidak lagi dapat dipandang sebagai dua entitas terpisah, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang menentukan keberhasilan organisasi modern. Kendali manajemen menurut Anthony dan Govindarajan merupakan proses sistematis di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Proses ini tidak hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang pemberdayaan dan pengarahan yang efektif. Sementara itu, komunikasi organisasi berperan sebagai urat nadi yang menghubungkan setiap elemen dalam organisasi. Miller menekankan bahwa komunikasi yang efektif bukan sekedar pertukaran informasi, tetapi merupakan proses pembentukan makna dan pemahaman bersama yang krusial bagi kesuksesan organisasi. Di sini ada sistem kendali manajemen modern. Evolusi sistem kendali manajemen telah berevolusi dari model tradisional yang bersifat hierarkis dan kaku menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Merchant dan van der State mengidentifikasi beberapa karakteristik sistem kendali modern. Yang pertama, kendali hasil atau result control, yang dimana fokus pada mencapai target dan outcomes, bukan hanya pada proses. Sistem ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mencari cara terbaik mencapai tujuan. Kemudian kendali tindakan, action control, memastikan karyawan melakukan tindakan yang menguntungkan organisasi. Ini mencakup pembatasan perilaku, penelaahan sebelum tindakan, dan akuntabilitas tindakan. Kemudian ada kendali personal atau personal control. Ini membantu karyawan melakukan pekerjaan dengan baik melalui seleksi, pelatihan, dan job desain yang tepat. Kemudian kendali budaya atau kultur kontrol, yaitu mendorong pengawasan mutual antara karyawan melalui nilai dan norma bersama. Kemudian ada implementasi sistem kendali digital dalam era digital. Implementasi sistem kendali menghadapi tantangan dan peluang baru. Yang pertama, real time monitoring, dashboard digital untuk pemantauan kinerja, kemudian analisis data berbasis AI untuk prediksi tren, kemudian sistem peringatan dini untuk deviasi kinerja. Lalu ada automate control, yaitu sistem workflow otomatis, kemudian validasi data real time, dan tracking progress berbasis digital. Lalu ada komunikasi organisasi di era digital. Ada transformasi pola komunikasi. DAF mengidentifikasi perubahan fundamental dalam pola komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi multi-channel, integrasi platform digital. Lalu komunikasi sinkronos dan asinkronos, kemudian kolaborasi virtual, lalu data driven. Lalu di sini ada communication, yaitu pengambilan keputusan berbasis data, visualisasi informasi, dan analitik untuk efektivitas komunikasi.
Lalu ada strategi komunikasi efektif. Kitchen dan Dali menekankan pentingnya strategi komunikasi yang komprehensif, di mana adanya transparansi informasi, yaitu akses informasi yang merata, kejelasan kebijakan dan prosedur, feedback loop, dan yang kontinu. Lalu ada engagement karyawan, yaitu program komunikasi dua arah, platform kolaborasi digital, dan sistem penghargaan berbasis kontribusi. Lalu ada integrasi kendali dan komunikasi. Ini ada framework integrasi. TIS menyarankan framework integrasi yang mencakup 1. Sistem terintegrasi, platform tunggal untuk kendali dan komunikasi, lalu standarisasi proses dan prosedur, dan matriks yang terukur dan transparan. Kedua ada governance struktur, yang dimana di dalamnya ada kebijakan dan prosedur yang jelas, mekanisme eskalasi masalah, dan sistem review berkala. Lalu ada implementasi praktis. Griffin dan Moorhead menekankan pentingnya tahapan implementasi yang terstruktur. Yang pertama, tahap persiapan. Di sini ada asesmen kebutuhan organisasi, pemetaan proses bisnis, dan perencanaan perubahan. Yang kedua ada tahap implementasi, yang dimana ada pilot project, training dan development, monitoring dan evaluasi, tahap evaluasi dan evaluasi. Kemudian ada tahap evaluasi, yang di sini ada pengukuran efektivitas, feedback gathering, dan penyesuaian sistem. Lalu di sini ada rekomendasi yang praktis, yang dimana pertama ada pengembangan sistem, implementasi platform digital terintegrasi, kemudian pengembangan dashboard manajemen, dan sistem dokumentasi digital. Lalu yang kedua ada pengembangan SDM, yang dimana adanya program pelatihan digital literasi, lalu workshop komunikasi efektif, dan mentoring dan coaching. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan perbaikan, di mana ada regular system audit, employee feedback, dan continuous improvement program. Lalu ada studi kasus, digitalisasi dan optimalisasi sistem kendali manajemen di Apple Inc., di mana Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multifungsional yang terkenal dengan produk elektronik, konsumen, perangkat lunak, dan layanan online-nya. Berkantor di Cupertino, California, Apple ini memiliki lebih dari 150.000 karyawan di seluruh dunia di berbagai unit bisnisnya. Kemudian tantangannya yaitu seiring dengan ekspansi global dan diversifikasi portofolio produk, Apple menghadapi beberapa tantangan manajerial. Yang pertama ada operasi yang terisolasi dengan unit bisnis dan anak perusahaan regional yang terus berkembang. Terdapat kurangnya standarisasi dan visibilitas di berbagai bagian organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lambat. Struktur hierarkis dan proses pelaporan manual menyulitkan manajemen puncak untuk mengakses data real time untuk pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian yang ketiga, alokasi sumber daya yang belum optimal. Integrasi yang terbatas antar fungsi mengakibatkan pemanfaatan sumber daya seperti inventaris, tenaga kerja, dan belanja modal yang tidak efisien. Yang keempat ada resistensi terhadap perubahan. Budaya rahasia dan kontrol yang telah lama ada di Apple membuat sebagian karyawan skeptis terhadap adopsi teknologi digital dan platform kolaboratif yang baru. Di sini ada solusi yang diterapkan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Apple melakukan transformasi digital yang komprehensif dengan fokus pada dua area utama, yaitu ada integrasi dan otomasi enterprise
White, di mana menerapkan sistem ERP atau Enterprise Research Planning yang terpusat untuk menyatukan data di seluruh manufaktur, logistik, keuangan, dan SDM. Lalu mengembangkan alat BI atau Business Intelligence dan dashboard khusus untuk pemantauan kinerja dan analitik real time. Lalu ada mengotomatisasi alur kerja dan persetujuan rutin melalui platform kolaborasi berbasis cloud. Kemudian yang kedua ada sistem kendali manajemen yang adaptif, merancang ulang indikator kinerja utama KPI agar selaras dengan prioritas strategis perusahaan di era digital. Kemudian menerapkan sistem penganggaran dan peramalan yang fleksibel untuk memungkinkan realokasi sumber daya yang lebih cepat, dan membentuk dewan peninjauan lintas fungsi untuk memfasilitasi komunikasi transparan dan pemecahan masalah bersama. Lalu ada hasil dan pembelajaran. Setelah beberapa tahun transformasi, Apple berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan kendali manajemen. Yang pertama ada peningkatan ketangkasan operasional, penurunan 25% biaya kepemilikan persediaan, peningkatan 18% produktivitas tenaga kerja, dan siklus pengembangan produk baru yang 30% lebih cepat. Kemudian yang kedua, peningkatan visibilitas dan kendali. 95% ketepatan waktu pengiriman produk dan layanan, 90% akurasi peramalan keuangan, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara proaktif. Kemudian yang ketiga ada penguatan keselarasan organisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan berbagai informasi yang lebih baik di tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi dan penurunan turnover, dan kemampuan beradaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Pelajaran penting yang dapat diambil yaitu integrasikan sistem kendali dan saluran komunikasi untuk transformasi digital yang holistik. Kemudian tata ulang KPI dan manajemen kinerja untuk mendorong perilaku dan hasil yang diinginkan. Lalu bangun budaya transparansi, pemberdayaan, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian investasikan dalam peningkatan keterampilan karyawan untuk mengadopsi alat dan cara kerja digital yang baru. Kemudian terapkan pendekatan agil dan iteratif dalam implementasi dan optimalisasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.